Kita ngeliat dari komen-komen netizen gitu ya kan, ada yang namanya introvert, extrovert, tapi ada lagi di atasnya extrovert adalah core lovers. Core lovers, karena memang tingkat keekstrovertan Bunda ini tiada tara, tiada lawan. Gak heran ya, mungkin dari sukacita yang dibagikan itu rezeki juga sangat berlimpah dalam kehidupan Bunda Korla. Sampai kita tahu akhirnya rumah Bunda yang di Indonesia udah jadi kemarin baru selamatan. Wow, dan pasti rumahnya seharga miliaran gitu ya. Bunda adalah satu-satunya orang mungkin ya yang menjadikan dunia keartisan itu adalah sampingannya. Oh iya betul. Gitu, walaupun dia aktif di Indonesia juga tapi tetap bekerja di Jerman. Walaupun memang yang kita lihat ya bahwa pekerjaan di Jerman itu mungkin memang betul-betul pekerjaan yang orang selayaknya. Kalau misalnya di sini kan dia sebagai seorang superstar gitu ya, penyanyi, terus juga pastinya entertainer. Ternyata kejomplangan pekerjaan itu tidak membuat Bunda Korla tinggi hati. Bahkan kita bisa lihat ya bahwa Bunda ini termasuk salah satu figur yang sangat amat humble. Saking humble-nya, walaupun dia udah punya rumah, tetap harus nginep di rumah anaknya. Ivan. Iya dong, kakak Ivan. Oke, dan kita akan lihat bagaimana nih selamatan rumah baru Bunda Korla. Here we go. Gema bunyi solawatan berkumandang menandai kehidupan baru segera dimulai di rumah baru Bunda Korla. Sebelum kedua kaki melangkah masuk, sebelum kehidupan berjalan di sana, Bunda Korla terlebih dahulu menggelar selamatan, melantunkan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran bersama anak yatim. Meski sudah ada di rumah baru, benarkah Bunda Korla belum berani tinggal sendirian hingga masih menginap di rumah Ivan Gunawan? Kan udah sering balik juga kan, hampir setahun sekali apa 2 kali lupa gitu. Ya senang aja sih. Nginap di rumah Igun dan sehari nginap di rumah baru. Penantian panjang Bunda Korla akan rumah impian akhirnya terbayar sudah. Dari depan tampak begitu mewah dengan ruang tamu yang luas. Namun ketika beranjak ke lantai atas, pemandangan kamar tidur yang tampak luas dan lapang. Tak sampai di situ saja, Bunda Korla juga ternyata menambah 1 lantai lagi untuk ruangan khusus, andaikan menyimpan barang-barang atau juga bisa dijadikan kamar. Namun rumah barunan mewah itu kabarnya belum lengkap diisi dengan perabotan. Rumahnya inilah rumahnya puji-puji, rumahnya mama kita. Korla Cynthia. Buat kalau pesan Berondong-berondong. berondong. Iya kan. Kecil ya sebenarnya gini ya. Ada jendelanya juga. Cucu-cucu segala macam. Ini jendela. Ada dong. Ya ampun cantiknya. Oh ini kamarnya mama. Iya, jadi kalau di sana siapa mak? itu kan buat janda. Ini kamar mak. Gimana rasanya udah punya rumah banggaku Korla Cynthia? Bismillah ya. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Kadang-kadang kita nggak kadang-kadang kita punya niat hari ini, tapi Allah bisa kasih 8, 10, 15, bahkan 100 tahun yang lalu. Akan datang. Jalan ya belum baru mau diisi, ada beberapa yang ngasih, ada dikasih dari teman-teman gitu. Kak Igun sendiri ngasih apa tuh? Nggak tahu, dia kayaknya sofa apa gitu banyak sih dia. Tempat tidur mungkin segala macam. Igun kebanyakan kayak apa namanya dari apa namanya susah ngomongnya, orang-orang yang dia kenal dan tidak. Aku kasih sofa ya, aku kasih ini gitu. Yang belum itu kompor belum, kompor gas belum. Kulkas udah mulai nyusul. Itu aja sih, karena Bunda juga nggak mau banyak-banyak barang. Cukup untuk bisa masak-masak, karena kan hayalan Bunda pengen masak-masak, bulan puasa, belanja gitu loh. Melihat kemegahan rumah baru Bunda Korla, otomatis sudah bisa ditebak jika nilai rumah tersebut mencapai miliaran rupiah. Hal itu pun tak ditepis Bunda Korla. Namun ia menegaskan bahwa rumah tak sepenuhnya pemberian Ivan Gunawan, melainkan juga sebagian dari uang tabungan dari hasil kerja Bunda Korla di Jerman. Aslinya sih 1,5, tapi Bunda dapatnya cuma 900-an gitu, diskon. Ya sebenarnya itu ya dibeli juga, tapi ada uang Bunda juga. Gitu. Oh berarti setengah-setengah. Iya. Bunda pengen beli rumah di sini terus minta. Ya pokoknya Igun kan bilang Bunda tuh uang Bunda kan udah ada.
kenapa nggak dibuat ke rumah aja, investasi buat masa depan. Karena kalau di bank kan takutnya habis gitu. Ya udah, terserah Igun gitu. Jadi Igun yang ngurus-ngurus semuanya. Gitu. Kini impian Bunda Korla memiliki hunian megah di bilangan Jakarta telah tercapai. Rumah 3 lantai bernilai miliaran rupiah itu bukan hanya tempat berteduh, tapi juga rumah masa depan Bunda Korla. Tapi benarkah Bunda Korla tetap belum siap meninggalkan Jerman dan menetap di Indonesia? Masih kerja, masih cari duit di Jerman untuk kehidupan. Di Jerman kan kita nggak boleh nganggur. Karena kan di Jerman nanti masalah uang pajak, uang asuransi kesehatan masa tua itu kan terjamin. Makanya Bunda belum siap untuk tetap di Indonesia. Jadi pulang ke Indonesia ya udah sembari ya ada kerjaan kecil ya kayak gitu aja. Ya sampai tanggal 17 mau ngapain? Mau ngasih gue duit? Beli isiin barang-barang Bunda. Ya, tilam-tilam, kasur-kasur, poster-poster. Boleh. Asal nggak bikin ribet. Keputusan Bunda Korla kembali ke Jerman dalam waktu dekat bukan semata karena pekerjaan. Di samping itu, ia merasa belum siap kalau meninggalkan Jerman secepat ini. Lagi pula, ia masih pesimis untuk menetap di Indonesia lantaran berbagai persoalan domestik, salah satunya minimnya lapangan pekerjaan. Hal inilah yang membuat Bunda Korla merasa hidup di Jerman lebih realistis dibandingkan menetap di Indonesia. Ya karena kan di Indonesia ini kan lapangan kerja itu sangat sulit ya. Karena terutama ya mungkin karena manusianya juga banyak, kurangnya lapangan kerja, kurangnya ya itu tadi. Jadi kayak mungkin susah ya untuk dapat kerjaan gitu. Dan juga banyak peraturan-peraturan, syarat-syaratnya yang tidak kadang-kadang berlebih-lebihan. Misalnya masalah usia atau umur, fisik itu kan sebenarnya nggak masuk kategori. Yang penting adalah udah bisa kerja, lepas dari sekolah, umur 18, ya udah kalau dia punya kepintaran, keahlian ya silahkan diarahkan kemana dia cocoknya. Takut ada ular, kepala jengking, serem Indonesia kan begitu. Kalau di Jerman kan nggak ada Mbak, tidurnya nyaman. Sini ada ular ntar ngerayap ke rumah, entah banjir, kepala jengking, lipas. Agak serem ya Bun, kalau misalnya tidur ada ular, ada kalajengking gitu kan, emang kaget juga. Mungkin Bunda pada masa kecilnya mempunyai trauma tersendiri. Tapi kalau di Jakarta mah kayak jarang ya, Say, tergantung. Iya, mungkin lebih takut juga kalau misalnya di Indonesia tuh ada mantan di masa lalunya. Aduh, takut banget. Tapi seperti apa yang dikatakan dari Bunda Korla gitu ya, bahwa mungkin ini juga menjadi perhatian kita bersama, usia kerja yang ada di sini dan mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka dari itu juga kan sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga sumber karya bahwa usia ini tidak menjadi halangan seorang untuk bekerja.